Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, sehat, tetap semangat ya. Cuma sayangnya kita jumpa baru bisa di sini. Padahal pengen sekali sih tatap muka dengan Ananda semua. Marilah kita berdoa, moga COVID cepat berlalu agar kita bisa berkumpul di sekolah kita dan belajar bersama guru dan teman-teman di kelas. Amin ya robbal alamin. Baiklah, perkenalkan nama Mam adalah Nora Triana, panggilan Mam Nora, mengajar bahasa Inggris kelas 7, wali kelas 7D. Jadi nanti ada namanya di kelas 7D akan bertemu sama Mam sebagai wali kelas kalian. MPLS tahun ini yaitu mengajar belajar efektif. Alamat rumah adalah di Talambakung. Moto hidup tetap semangat dan belajar. Baiklah Ananda semua, kita lanjutkan materi kita hari ini yaitu tentang belajar efektif. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang menghasilkan guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Lalu, bagaimana kita melaksanakan pembelajaran efektif itu? Baiklah Anda semua, berikut ini adalah tip-tip belajar yang baik dan benar. 1. Yaitu belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar yang menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman-teman dan beradanya di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Kita bisa belajar, dapat ilmu, dan juga bisa bertanya sama kakak kita, sama orang tua kita, bahkan kita juga bisa bertanya sama guru kita. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pembelajaran. Nah, bagian-bagian penting dari pembelajaran yang kita dapatkan sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Jadi kita akan selalu ingat apapun yang penting harus dicatat. Namun catatan tersebut tolong diingat jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan kita sendiri. Mencontek ada hal-hal atau kegiatan yang tidak baik Anda semua ya. Jadi kalian harus mencatat apa saja yang kalian dapatkan, ilmu atau apapun yang penting dari guru-guru kalian atau kalian dapatkan dari media-media yang lain. 3. Membuat perencanaan baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar kita yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Ananda semua. 4 adalah disiplin dalam belajar. Belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dan dengan konsentrasi yang penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajarnya belum usai Ananda semua. Dan bermain dengan teman atau game yang dapat merusak konsentrasi belajar, sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup panjang, namun tidak melelahkan jika dilakukan sebelum belajar. Terus yang namanya game harus kamu cari yang benar-benar pendidikan ya. Jangan sampai game itu merusak otak kalian untuk jadi pemalas. Ingat, masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri. Baiklah Ananda semua, ini tipnya yang kelima yaitu menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakanlah kepada guru, teman, atau pada orang tua kita. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Dan jika ingin bertanya, bertanyalah dengan sopan, bertanyalah secukupnya, dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya.
Terus ditanya. Nah, untuk kita ditanya oleh teman, seandainya ada teman yang nggak tahu nih, kita harus bisa menjawabnya dengan baik dan bukan untuk menghina mereka. Karena suatu ilmu jika diberikan kepada orang lain, maka itu akan selalu menjadi amal soleh kita. Berikutnya adalah ekstrakurikuler. Di sekolah kita nanti akan ada ekstrakurikuler dan banyak sekali cabangnya. Nah, itu akan ada jikalau pandemik sudah berakhir, Ananda semua, dan kita akan tatap muka. Nah, setelah tatap muka ini ada pembelajaran ekstrakurikuler, ada harinya, maka Ananda semuanya wajib mengikuti kegiatan tersebut. Dan ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa yang kamu cocok dan kamu sukain. Contoh, apabila Ananda suka menari, ikutin menari. Dan ada basket, ikutinlah pelatihan basket. Taekwondo, menyanyi, dan lain sebagainya. Nah, cobalah untuk mengikuti dari kegiatan tersebut. Sehingga selain belajar pelajaran-pelajaran yang diajarkan sekolah, Ananda juga mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah. Nah, mana tahu bakat dan minat Ananda semua ada di sini. Mungkin menjadi seorang penari, pemain basket yang terkenal, dan sebagai pemain taekwondo yang terkenal. Yang ketujuh, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawab Ananda. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Baiklah Ananda semua, tips yang ke-8 adalah mulailah dari yang kecil. Nah, di sini jikalau Ananda dalam mengerjakan soal atau latihan yang Ananda dapati dari materi pembelajaran di kelas atau di dalam buku Ananda. Nah, tipsnya mulailah belajar dari topik yang paling Ananda kuasai atau yang Ananda anggap itu paling gampang. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih sulit atau yang lebih menantang. Hal ini dimaksudkan agar Ananda semua tidak langsung down atau putus asa atau malas melanjutkannya lagi jika Ananda mengerjakan soal-soal sulit terlebih dahulu. Yang ke-9 yaitu tetap fokus. Nah, di dalam belajar kita tidak boleh main-main. Kita harus dituntut serius, nggak boleh setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat berbagi. Pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan hal dalam suatu waktu. Baiklah, yang ke-10 yaitu mohon bimbingannya. Nah, Ananda semua, di sini kita tidak boleh melalaikan ibadah kita, tidak boleh lupa dan selalu banyak-banyak berdoa. Karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Yang ke-11, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapatkan belum tentu maksimal. Untuk itu, cobalah untuk mencari-cari hal yang terkait dengan hal-hal yang kita pelajari. Dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada, kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku lain, majalah, dan lain-lainnya. Baiklah anak-anakku semua, itulah semua hal tentang pembelajaran efektif yang harus Ananda pelajarin dan pahamin. Semoga Ananda semua sehat dan siap untuk belajar dan meningkatkan potensi diri dan selalu semangat. Walau di masa pandemi, tetaplah semangat dan berdoa supaya kita selalu dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan, istirahat, dan selalu cuci tangan yang bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.